Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk seluruh peserta MPLS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak Cecep Odim SPD akan materi mengenai pendidikan karakter, pembinaan mental, dan kesadaran berbangsa serta bernegara. Mengingat pentingnya materi ini sebagai bekal kalian untuk menempuh pendidikan di jenjang pendidikan selanjutnya, maka diharapkan kalian mengikuti pembelajaran tentang materi ini dengan baik dan seksama. Hal yang pertama yang akan kita dibahas yaitu kenapa harus ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter hadir dan diwajibkan oleh pemerintah untuk diberikan di bangku sekolah bertujuan untuk mengantisipasi dan atau perbaiki karakter generasi muda Indonesia saat ini yang cukup memprihatinkan. Salah satu fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini yaitu pergaulan bebas. Banyak generasi muda yang terjerumus pada pergaulan bebas, misalnya penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, penyalahgunaan alkohol, ikut serta dalam kegiatan pornografi, porno aksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fenomena maraknya kenakalan remaja, misalkan budaya menyontek di sekolah, kebiasaan merokok, ikut serta dalam permainan judi, kemudian tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, timbulnya kebiasaan buruk yang timbul dari diri seorang, baik itu akibat lingkungan dan atau kesalahan pola asuh, misalkan munculnya rasa malas, tidak adanya motivasi atau gairah untuk belajar, kemudian tidak sopan kepada guru, orang tua, dan sebagainya. Itu merupakan fenomena-fenomena yang terjadi di generasi muda Indonesia saat ini yang seyogianya harus segera diperbaiki dan ditanggulangi. Dan solusi itu semua yaitu pendidikan karakter yang diberikan di setiap jenjang sekolah di Indonesia. Sekarang timbul pertanyaan, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Jadi dalam kata lain, pendidikan karakter yaitu pemberian pemahaman dan pengamalan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada seluruh warga sekolah. Dalam hal ini berarti kepada peserta didik untuk memiliki karakter-karakter baik yang diharapkan. Sekarang, dari mana nilai-nilai karakter yang ditanamkan di pendidikan sekolah itu berasal? Nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik di seluruh bangku sekolah di Indonesia itu berdasarkan dari agama, Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian selain itu, nilai-nilai karakter didapatkan pula dari teori pendidikan, psikologi, dan sosial budaya. Kemudian, nilai-nilai karakter pun diperoleh dari standar kompetensi lulusan atau SKL dan best practice. Selanjutnya, nilai-nilai karakter tadi itu diimplementasikan atau diberikan ke peserta didik itu bisa melalui ekstrakurikuler, misalkan pramuka, paskibra,
PMR, keputrian, olahraga, kesenian, keagamaan, dan sebagainya. Kemudian, nilai-nilai karakter itu pun bisa ditanamkan melalui pembelajaran pada setiap pelajaran. Semua pelajaran dari mulai PAI, matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan sebagainya, di dalamnya itu ditanamkan nilai-nilai karakter yang sudah ditentukan. Kemudian, nilai-nilai karakter tadi selain melalui ekstrakurikuler dan pembelajaran juga diberikan melalui manajemen sekolah di sekolah masing-masing. Apa sih tujuan dari proses pembiasaan tadi? Tujuannya itu yaitu untuk membentuk, mewujudkan perilaku berkarakter yang baik di setiap peserta didik di lingkungan sekolah masing-masing. Ada beberapa perangkat pendukung untuk mewujudkan proses pendidikan karakter di sekolah. Salah satunya yaitu adanya kebijakan, adanya pedoman, adanya sumber daya, adanya lingkungan, adanya sarana dan prasarana, adanya kebersamaan, dan adanya komitmen pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya pembiasaan perilaku siswa untuk mewujudkan nilai-nilai karakter itu didapat dari 4 cakupan besar. 1. Melalui olah pikir. 2. Melalui olah hati. 3. Melalui olahraga. 4. Melalui olah rasa atau karsa. Yang pertama, olah pikir. Olah pikir itu yang berhubungan dengan kognitif atau pengetahuan peserta didik. Diharapkan melalui olah pikir ini, peserta didik memiliki sikap atau karakter seperti cerdas, kritis, kreatif, inovasi, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ipteks, dan reflektif. Kemudian yang kedua, ada olah hati. Olah hati itu berhubungan hati atau perasaan peserta didik. Diharapkan melalui olah hati ini, peserta didik bisa memiliki karakter seperti beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Kemudian yang ketiga, melalui olahraga. Olahraga ini berarti berhubungan dengan fisik. Diharapkan melalui olahraga ini, peserta didik bisa memiliki karakter seperti bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Kemudian yang keempat, pendidikan karakter bisa diperoleh melalui olah rasa atau olah karsa. Salah satu contohnya diharapkan peserta didik bisa memiliki karakter ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan badan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Selanjutnya, aspek atau nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik di sekolah juga itu ada hubungannya dengan beberapa aspek. Ada yang berhubungan dengan Tuhan, ada yang berhubungan dengan diri sendiri, ada yang berhubungan dengan sesama dan lingkungan, dan ada yang berhubungan dengan nilai kebangsaan. Salah satu contoh nilai karakter yang ada hubungannya dengan Tuhan, misalnya bertakwa dan religius. Kemudian karakter yang ada hubungan diri sendiri, misalnya jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki rasa ingin tahu. Kemudian nilai karakter yang ada hubungannya dengan sesama dan lingkungan, misalkan sadar hak dan kewajiban,
patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, serta peduli sosial dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, karakter yang berhubungan dengan nilai kebangsaan, misalnya nasionalisme dan menghargai keberagaman dan pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan pembentukan karakter bagi siswa? Proses pembentukan karakter bagi siswa di sekolah itu melalui 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengetahui. Jadi, siswa harus tahu terlebih dahulu karakter apa yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, tahap memahami. Setelah tahu, peserta didik pun harus paham mengenai karakter tersebut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu membiasakan. Setelah tahu apa yang akan ditanamkan, kemudian paham apa yang akan ditanamkan, itu kemudian dibiasakan. Kemudian yang keempat, meyakini. Meyakini di sini yaitu adanya keyakinan dalam hati bahwa karakter yang telah diketahui, dipahami, dan dibiasakan tersebut merupakan karakter yang baik untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu melakukan. Melakukan sesuai tahapan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang keenam, mempertahankan apa yang sudah dilakukan secara istiqomah. Tahapan tadi diharapkan bisa membentuk siswa yang berkarakter atau. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu masih terkait dengan pendidikan karakter, namun subbahasanya lebih ke arah pembinaan mental. Pembinaan mental itu terbagi menjadi 2. Ada pembinaan mental spiritual dan ada pembinaan mental moral. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pembinaan mental secara spiritual. Pembinaan mental spiritual ini di sekolah berhubungan erat dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita bedah atau perhatikan permasalahan pendidikan agama di sekolah yang terjadi pada umumnya di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pendidikan agama di sekolah pada saat ini itu dipandang oleh pendidik memiliki 1, kejenuhan dan kebosanan. Kemudian kedua, kurang memberikan aplikasi dan solusi. Kemudian ketiga, kurang adanya dasar pemahaman mengenai pendidikan agama itu sendiri. Yang pertama, pendidikan agama dipandang jenuh dan membosankan. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ide dan mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Kemudian masalah yang kedua yaitu kurangnya memberikan aplikasi dan solusi. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket materi agama di sekolah itu terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens.
Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah itu kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, game online, dan hal-hal lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, perwira swasta, atau ikut ekskul sekolah, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Kemudian permasalahan yang ketiga sebenarnya yaitu kurangnya dasar pengetahuan dan pengamalan dari peserta didik yang diperoleh dari proses pendidikan sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu apa solusi dalam pembinaan mental spiritual? Seperti yang tadi sudah dibahas bahwa permasalahan utama dalam pembinaan mental spiritual yang terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya di Indonesia itu para peserta didik yang memandang bahwa mata pelajaran pendidikan agama metodologinya masih terkesan monoton dan kurang aplikatif. Sehingga solusinya otomatis para guru agama di sekolah harus melakukan perubahan cara mengajar atau metodologi. Setidaknya ada 3 perubahan metodologi yang harus dilakukan para guru agama. Yang pertama, perubahan metodologi yang lebih aplikatif. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang disampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kurikulum atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Orang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Kemudian yang kedua, para guru agama harus melakukan perubahan metodologi yang lebih komunikatif lagi. Ini artinya pada materi pelajaran agama, para guru harus lebih akrab dan komunikatif. Sehingga otomatis sistem pembelajaran agama yang cenderung monolog satu arah, yang indoktriner, kemudian terkesan sangar karena hanya membicarakan halal dan haram saja, untuk saat ini metodologi tersebut harus dihindari. Dan yang terakhir yaitu metodologi yang digunakan para guru agama itu harus diberatkan pada kesadaran dan penghayatan diri. Sistem pengajaran yang lebih menitikberatkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri mungkin saja dilakukan dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut. Jadi intinya, mereka hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Subbahasan yang kedua yaitu mengenai pembinaan mental moral. Jika pembinaan mental spiritual berhubungan erat dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka untuk pembinaan mental moral itu berhubungan erat dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, yang menjadi topik dalam pembinaan mental moral ini yaitu
adanya fenomena penurunan kesadaran berbangsa daerah yang terjadi di masyarakat pada akhir-akhir ini. Beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan bahwa pada saat ini bangsa Indonesia itu sedang mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara itu dilihat dari beberapa kasus seperti berikut. Satu, kerap kali kita mendengar di berita bahwa sering terjadi tawuran antar masyarakat hanya karena masalah-masalah yang sepele. Penyelesaian masalah yang seharusnya dilakukan secara kekeluargaan itu banyak dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Kemudian kita pun sering mendengar informasi bahwa adanya perkelahian atau tawuran antar di berbagai sekolah. Itu pun disebabkan oleh persoalan kecil, namun dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, bukan berdasarkan musyawarah dan keluargaan. Kemudian kita pun acap kali di televisi atau di radio dan atau di koran membaca berita tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu. Walaupun sebenarnya negara sudah mengatur tata cara apabila terjadi ketidakpuasan di pemilu, namun saat ini masih banyak tindakan-tindakan masyarakat yang main hakim sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian indikasi yang keempat itu kita sering mendengar adanya perebutan lahan dan tambang di antara masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut tentunya menandakan bahwa bangsa dan negara kita saat ini masyarakatnya sedang mengalami penurunan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara? Baik, kita bahas bahwa kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran membela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Setelah kita tahu pengertian dari bela negara, maka kita harus mengetahui nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berikut merupakan nilai-nilai bela negara tersebut. Pertama, nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, memiliki kemampuan bela negara. Yang kelima, rela berkorban bangsa dan negara. Dan yang keenam, memiliki rasa nasionalisme. Nasionalisme yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa dan negara itu derajatnya sama. Nah, sekarang ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mari kita mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, mari kita memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Sebaliknya, ada 4 hal yang harus kita hindari
dalam memupuk semangat nasionalisme. Di antaranya, 1. Mari kita hindari sikap sukuisme. Sukuisme itu adalah anggapan bahwa suku bangsa sendirilah yang paling baik. Kemudian yang kedua, mari kita hindari sikap chauvinisme, yaitu anggapan bahwa bangsa sendirilah yang paling unggul. Kemudian yang ketiga, mari kita hindari sikap ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang terakhir, mari kita jauhi sikap provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Dan pembahasan terakhir dalam materi MPLS ini yaitu bagaimana pelaksanaan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melakukan kegiatan bela negara dan bangsa dan bernegara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbangsa. Dalam kehidupan keluarga, misalnya kita bisa menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengangkat bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Sedangkan dalam kehidupan sekolah, kita bisa melakukan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, kita bisa menunjukkannya dengan mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, serta memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa mewujudkan melalui peningkatan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan undang-undang, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.